kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa selalu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Di sini siapa saja yang tidak hadir? Oh, sudah hadir semua, baik. Baiklah, sekarang kita akan membahas bab 3 tentang badan usaha. Nah, di sini sudah ada PPT yang akan kita bahas untuk materi hari ini. Dan di slide pertama ini ada tentang pengertian badan usaha, di mana badan usaha itu sendiri adalah suatu usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kadangkala itu ada yang menyamakan antara badan usaha dan perusahaan. Padahal itu kan perusahaan dan badan usaha itu beda. Salah satunya perbedaan dari badan usaha dan perusahaan itu yang pertama, tujuan dari badan usaha itu untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, dari tujuan tersebut itu sudah merupakan perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Nah, di sini fungsi dari badan usaha sendiri yaitu ada beberapa fungsi. Salah satunya yaitu fungsi dalam hal pembangunan, di mana dalam fungsi ini berhubungan dengan peran dari badan usaha sebagai pendamping pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ini. Maka dalam hal ini fungsi dari badan usaha yaitu bisa menyerap tenaga kerja dan juga bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dan juga bisa menghasilkan barang dan jasa. Dan juga yang terakhir bisa menjadi tempat atau sumber penerimaan pajak untuk pemerintah. Nah, di sini di slide kedua ada jenis-jenis badan usaha. Di sini jenis-jenis badan usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha, yang kedua berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha menurut lapangan usaha itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, badan usaha ekstraktif, di mana dalam badan usaha ini kegiatannya itu mengambil hasil alam secara langsung, sehingga dapat menghasilkan manfaat tertentu. Contohnya seperti pertambangan, perikanan, terus ada itu penebangan pohon dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini ada badan usaha agraris, di mana dalam badan usaha ini kegiatannya yaitu untuk mengelola hasil alam secara langsung, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Dan contohnya itu seperti peternakan, terus pertanian, dan juga masih ada banyak lagi yang intinya itu dalam badan usaha ini kegiatannya untuk mengelola hasil alam. Yang ketiga di sini ada badan usaha industri, di mana dalam badan usaha ini kegiatannya itu untuk mengelola barang mentah menjadi barang siap jadi yang bisa langsung dikonsumsi. Contohnya seperti kerajinan tangan, di mana kan awalnya itu contoh seperti plastik. Plastik itu kan bahan mentah, kemudian diolah menjadi barang jadi seperti tas dan lain-lain.
Nah, yang keempat di sini ada badan usaha perdagangan. Badan usaha ini sama halnya dengan jual beli, di mana dalam badan ini kegiatannya yaitu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya itu seperti impor dan ekspor, atau supermarket, pasar, dan lain-lain. Yang kelima di sini ada badan usaha jasa, di mana dalam badan usaha ini kegiatannya yaitu menyediakan pelayanan jasa untuk konsumen. Contohnya seperti dokter, salon, bengkel, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha menurut kepemilikan modal. Ada 4 jenis. Yang pertama ada badan usaha milik swasta atau bisa dibilang BUMS, di mana dalam BUMS ini sebagian besar atau seluruh dari modal usaha tersebut dimiliki oleh swasta. Contohnya seperti ada koperasi. Yang kedua di sini ada badan usaha milik negara atau BUMN, di mana dalam badan usaha ini sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara dari hasil harta negara yang dipisahkan. Contohnya itu seperti Persero atau perusahaan perseroan. Yang ketiga di sini ada badan usaha campuran, di mana sebagian dari modalnya dimiliki oleh negara dan sebagian lainnya dimiliki oleh swasta, di mana dalam badan usaha campuran ini pemerintah kebanyakan memiliki modal sebesar 51% dan 49%-nya dimiliki oleh swasta. Contoh dari badan usaha campuran ini ada PT Telkom. Nah, yang terakhir di sini ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Dalam BUMD ini sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Contoh dari BUMD sendiri yaitu seperti PDAM atau Bank Jateng. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh baik, kalau sudah mengerti semua, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Karena waktunya juga sudah mepet. Dan di sini Ibu memberikan tugas untuk kalian, di mana tugasnya yang pertama, apa perbedaan dari badan usaha dengan perusahaan? Nah, ini soalnya gampang ya, karena tadi di awal Ibu juga sudah menyinggung perbedaan dari badan usaha dan perusahaan. Di bukunya juga ada, silahkan dibuka. Nah, pertanyaan yang kedua ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis usaha berdasarkan kepemilikan modal. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan apa itu jenis-jenis badan usaha, apa saja badan usaha yang ada, dan juga kalian bisa melihatnya di bukunya sekalian sambil pelajari materi yang barusan Ibu sampaikan. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.